Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk mengikuti webinar kali ini. Terima kasih juga kepada para pemateri yang mau berbagi ilmunya kepada kita semua. Di sini saya sebagai host, nanti saya mengatur jalannya lalu lintas di Google Meet. Jadi silahkan Bapak Ibu yang mic-nya belum di-mute, minta tolong untuk di-mute terlebih dahulu. Jadi agar pemateri lebih fokus dalam penyampaian materinya. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Herin selaku moderator. Pada Bu Herin, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ibu Bapak Guru hebat, dimanapun Ibu Bapak Guru berada. Di sini saya selaku moderator yang akan mendampingi sampai dari awal hingga akhir kali ya di sini. Nah, sudah ada 22 peserta yang sangat antusias sekali dari tadi sudah standby ya. Di sini kita sudah ada 3 pemateri. Yang pertama ada dari Ibu Hikari Yuli mengenai blog. Nanti kita akan kupas tuntas nih mengenai blog dari cara pembuatannya atau mungkin nanti ketika cara kita mempercantik blog itu sendiri. Kemudian ada pemaparan materi dari saya mengenai video pembelajaran, kemudian dari Ibu Anissa nih mengenai yang kekinian nih sekarang lagi hits apa ya Bu Anissa dari Instagram carousel ya? Carousel, ya. Iya. Nah, mungkin masih bingung apa sih itu? Itu untuk apa? Nah, nanti kita bahas di akhir. Jadi jangan sampai Ibu Bapak nanti kelewat. Karena ini materinya sangat menarik, sangat kekinian juga, dan yang dibutuhkan untuk guru-guru zaman milenial ini. Langsung saja, karena berhubung waktu, Ibu Hikari, Ibu Hikari Yuli, Ibu Yuli Ya, atau Ibu Hikari nih? Ibu Yuli aja. Ibu Yuli, oke. Ada Ibu Yuli, saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk Ibu Erin yang sudah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Ibu guru hebat semuanya ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya sebenarnya cukup singkat, hanya 7 huruf saja, mudah diingat. Nama saya adalah Yuliati SPD. Jadi saya seorang guru. Untuk profil lengkap saya, bentar, coba ya. Kan katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang, maka saya coba share dulu lah. Betul. Mm-mm. Mangga Bu. Ya, nanti di kolom chat tadi sudah saya share tentang materi yang akan saya sampaikan nanti ada di blog saya semua ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berkunjung di blog saya untuk bisa membaca materinya lebih lanjut di situ, bisa juga bertanya-tanya di situ, nanti akan saya coba untuk memberikan penjelasannya. Oh, ini tadi profil tentang saya. Nama saya cukup singkat, yakni 7 huruf saja. Ini nama pemberian dari kedua orang tua saya, yakni Yuliati. Dan saya lahir dan besar di Trenggalek, sampai sekarang juga masih tinggal di Trenggalek. Saya lulusan dari UNESA tahun 2006. Kemudian saya hobinya adalah nulis dan berhitung. Saya seorang guru matematika di SMAN Negeri 1 SMAN Negeri 1 Pakel Kabupaten Tulungagung sejak 2010. 2010 ya, ini saya keliru nulisnya di sini.
Kebetulan di room ini juga hadir teman saya dari Kabupaten Tulungagung, ada Bapak Mahmud di sini. Terima kasih Bapak ya atas kehadirannya. Sebenarnya saya berdiri di sini itu nggak berdiri ya, duduk ya. Saya ada di sini itu sebenarnya kemarin waktu ditawari oleh Bu Anissa, itu saya tuh sempat ragu dan bingung juga. Masa sih saya masih, bisa menyampaikan materi tentang blog, padahal kan yang di luar saya jelas saja yang lebih expert dari saya itu banyak, cuman ya apa, katanya kalau punya ilmu tidak dibagi itu ibarat pohon tak berbuah. Jadi ya apa salahnya dicobalah berbagi sedikit-sedikit apa yang saya punya. Nanti jika Bapak Ibu ada yang apa perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom chat dan sebisa mungkin akan saya jawab. Jika memang saya belum mempunyai kemampuan untuk menjawabnya, nanti saya tangguhkan dulu, nanti akan saya jawab berikutnya setelah saya konsultasi dengan yang lebih expert tentang blog ini ya Bapak Ibu. Jadi itu tentang saya dan kemudian kita langsung saja ke materi kita ya. Jadi judul saya di sini, ngapain sih guru harus ngeblog gitu ya. Kita kan guru, pekerjaan kita sudah banyak. Terus ngapain kita harus ngeblog juga? Misalnya ada pertanyaan semacam itu di sini saya sudah membuat postingannya. Kenapa sih guru itu harus ngeblog? Dan apa sih blog itu sebenarnya? Ya, jadi blog itu merupakan singkatan dari weblog, yakni merupakan aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan yang dapat dimuat atau diposting pada sebuah halaman web. Ya, ini tentang blog. Kemudian mengapa guru harus ngeblog? Kenapa kok milih blog? Nah, di sini karena blog merupakan salah satu media atau sarana yang sangat efektif untuk menampilkan berbagai informasi. Jadi dalam perkembangannya saat ini, blog tidak digunakan untuk menyimpan sebuah catatan harian saja, tetapi blog juga bisa digunakan sebagai media publikasi dan komunikasi yang bisa dilakukan secara interaktif. Nah, pas sekali dengan diri kita, kita seorang guru, kita bisa memanfaatkan blog ini sebagai media pembelajaran kita. Jadi dari melalui blog ini, guru bisa mendidik melalui tulisan-tulisan yang inspiratif dan edukatif. Kemudian guru juga bisa mengajar melalui media-media interaktif yang dibuat dan ditampilkan di dalam postingan di blognya. Kemudian lewat blog kita juga bisa untuk menyimpan perangkat pembelajaran kita. Jadi contohnya seperti blog saya ini, karena saya seorang guru, identik dengan administrasi pembelajaran, jadi saya menyimpan perangkat pembelajaran saya itu juga di blog saya. Jadi multifungsi. Jadi kalau saya punya perangkat, nggak usah bingung-bingung saya mau mencari perangkat saya di mana gitu, tinggal buka blog kembali, di situ sudah ada. Jadi ini berlaku sepanjang zaman, jadi enggak usah takut kehapus atau bagaimana. Kemudian kita bisa share pula sebagai seorang guru, kita bisa share materi-materi kita di blog ini. Kemudian di sini juga ada kita bisa share soal ulangan. Jadi soal ulangan online di sini bisa dikolaborasikan dengan Google Form atau Microsoft Form itu bisa. Jadi multifungsi lah. Kemudian blog juga bisa memuat gambar dan video. Jadi ada gambar, ada video, jadi lebih menarik lah untuk dijadikan media pembelajaran itu setidaknya untuk siswa membaca blog itu lebih menarik daripada membaca buku materi, terkadang seperti itu. Itu. Jadi kemudian keuntungan apa sih kalau guru itu ngeblog?
Yang pertama, tadi sudah saya sebutkan bahwa blog ini bisa menjadi sarana pembelajaran online. Jadi media-media kita bisa kita share lewat sana, apalagi sekarang ini kita kan masa pandemi nih, PJJ ya, jadi kita bisa menggunakan blog ini sebagai media kita. Jadi di sini bisa menampilkan materi secara lebih rinci, kemudian anak juga bisa untuk komentar dan menanyakan di situ untuk apa istilahnya diskusi itu juga bisa lewat komentar dan sebagainya. Jadi sangat cocok sekali kalau kita gabungkan dengan WhatsApp group atau Google Classroom dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah blog bisa digunakan keuntungannya sebagai penyimpanan data online. Jadi data-data kita seperti perangkat pembelajaran, sertifikat-sertifikat dan sebagainya itu bisa kita simpan di blog kita. Kemudian yang ketiga keuntungannya adalah membuktikan bahwa dengan memiliki blog ini seorang guru selangkah lebih profesional. Karena di sini dia mempunyai nilai lebih dari guru yang lain dengan memanfaatkan media blog sehingga kualitas diri dan kompetensinya itu lebih tinggi. Ya, jadi selangkah lebih maju daripada yang tidak menggunakan blog. Kemudian di sini keuntungan lainnya secara tidak langsung kita akan belajar menjadi seorang peneliti. Maksudnya apa? Karena kalau kita membuat tulisan di blog, itu kita tidak mungkin kan menulis asal-asalan saja. Jadi kita pasti melalui semacam penelitian kecil, misalkan itu mencari referensi atau membaca buku atau dialog dengan teman dan sebagainya, baru kita ungkapkan dalam tulisan kita. Jadi kita tidak mungkin menulis secara asal-asalan, sehingga secara tidak langsung itu melatih kita untuk bagaimana kita melakukan penelitian, merangkumnya menjadi sebuah tulisan yang informatif dan berguna untuk orang lain. Kemudian tadi semakin banyak kita sering menulis, maka keahlian kita atau kecakapan kita dalam membuat tulisan itu tentunya akan semakin meningkat. Itu salah satu fungsi yang lain. Kemudian fungsi yang selanjutnya atau keuntungannya selanjutnya dari blog dan postingan-postingan yang kita posting di blog kita secara langsung atau tidak langsung kita bisa membantu orang lain. Misalnya kita menampilkan informasi-informasi yang mungkin dibutuhkan oleh orang lain. Ini kemudian jangan salah, seperti YouTube, blog juga bisa menghasilkan uang. Ya, di sini dengan memasang CEO atau memasang iklan itu nanti kita akan mendapatkan penghasilan dari banyaknya pengunjung yang bertandang ke blog kita. Kemudian selanjutnya keuntungan yang lainnya kita bisa menjadikan blog sebagai bahan evaluasi diri. Ya, karena tulisan kita nantinya pasti dikomentari oleh pengunjung. Dan dari sana pengunjung itu kan bermacam-macam. Jadi sudut pandang mereka juga pasti bermacam-macam pula. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Dari situlah kita bisa menjadikannya sebagai bahan evaluasi diri kita untuk memperbaiki kita supaya lebih bagus dalam menulis, memperbaiki kita dalam lebih bagus untuk berkarya seperti itu. Kemudian blog juga bisa untuk menjadi media kreasi. Jadi seperti saya tadi, saya gemarnya menulis. Jadi menulis apa yang saya tulis di sini? Saya sebenarnya guru matematika, tapi saya sukanya menulis tentang sastra seperti puisi, cerpen dan sebagainya. Jadi blog ini selain saya gunakan sebagai media pembelajaran, juga saya gunakan sebagai media untuk berkreasi tentang tulisan-tulisan tentang sastra dan sebagainya. Kemudian yang keuntungan yang lain, blog juga merupakan tempat untuk unjuk kompetensi keilmuan. Karena nanti dengan berjalannya waktu, semakin banyak kita membuat postingan, nanti akan terbentuk itu brand image, ya.
atau personal branding, nanti jelas akan terlihat dari artikel-artikel yang kita muat di dalam blog kita. Nah, itu tadi manfaat atau keuntungan kalau kita ngeblog. Sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman guru sudah mempunyai blog? Nah, ya, jadi ini pengantar saja dari saya. Kemudian mungkin ada yang Bapak Ibu yang bertanya, males Bu bikin blog karena blog itu mungkin sulit membuatnya seperti itu. Sebenarnya tidak ada kata sulit kalau kita mau. Jadi kuncinya tetap pada diri kita sendiri ya. Kalau kita mau, pasti ada jalan. Jadi membuat blog itu enggak susah kok. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat blog. Coba saya buka dulu di sini. Ya, membuat blog itu dimulai dari yang pertama di sini ya. Jadi untuk membuat blog yang saya sampaikan di sini, membuat blog itu bisa pakai platform macam-macam ya. Salah satunya ada Blogger yang sangat familiar, itu Blogger. Kemudian ada WordPress dan macam-macam, ada Kompasiana, Gurusiana dan sebagainya, itu ada untuk membuat blognya. Kemudian tapi di sini saya hanya akan menyampaikan tentang membuat blog dengan menggunakan engine Blogger ya. Kenapa kok saya memilih engine Blogger di sini? Jadi alasan yang mendasari kita membuat blog dengan menggunakan engine Blogger, yang pertama adalah karena dalam pengoperasiannya di sini itu mudah ya. Jadi mudah dalam pengoperasiannya sehingga sangat cocok untuk pemula. Jadi guru yang biasa yang enggak ngerti coding itu juga bisa membuat blog di sini ya. Jadi sangat mudah. Kemudian yang kedua leluasa. Jadi kita dengan menggunakan engine Blogger itu kita lebih leluasa untuk mengganti serta mengedit template-nya. Jadi nanti ada template dari bawaan, ada juga kita bisa memasang template dari template pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, kelebihan dari penggunaan engine Blogger ini, di sini kita bisa memasang custom domain. Ya, atau di sini Anda bisa mengubah nama blog Anda sesuai dengan nama domain sendiri. Misalnya di blog saya ini, saya aslinya dari Blogger itu alamat blognya adalah madyulblogspot.com. Kemudian saya ubah dengan menggunakan domain, yakni menjadi edumatasik.maple.xyz. Ini ya, ini contoh domain saja. Ini saya pakainya domain-domain gratis. Kalau mau beli domain itu ada ya. Domain itu ada yang mulai dari 30.000 per tahun, ada yang sampai ratusan ribu, itu ada 300.000, 400.000 tahun itu ada. Jadi tergantung penyedia domainnya dan Anda menghendaki yang seperti apa domainnya gitu. Ada yang id.id.com dan sebagainya. Kemudian kembali lagi ya, langkah-langkah untuk membuat blog. Untuk membuat blog, yang pertama kita harus mempunyai email Gmail. Ya, kita harus mempunyai email dalam Gmail. Jadi di sini syarat pertamanya seperti itu, kita mempunyai email dalam Gmail. Kemudian yang kedua, kita membuka ini blogger.com. Jadi kita buka blogger.com, kemudian nanti kalau tampilan pertama kali Anda membuka blogger.com akan ditampilkan seperti ini. Kemudian ada menu di sini untuk create blog ya, create blog di sini. Silakan diklik tombol create your blog di sini. Ya, dengan menggunakan Gmail Anda tadi. Jadi setelah itu Anda dihadapkan dengan seperti ini, tampilan seperti ini. Silakan dimasukkan akun email Anda, ya, akun Gmail Anda, silakan dimasukkan di sini. Nah, coba saya buka langsung di Blogger ya.
Nah, ini karena saya sudah login, jadi penampakannya seperti ini. Jika Anda belum login, nanti penampakannya akan berbeda. Ya, saya kembali lagi. Jadi kalau belum login, nanti penampakannya akan berbeda. Apa saya keluar dulu ya? Pak. Nah, nanti kalau awal Anda pertama kali mau membuat blog, nanti akan dipilihkan tampil seperti ini, ditawarkan tampilan seperti ini. Kemudian Anda diminta untuk memilih nama untuk blog Anda. Misalkan di sini saya mau bikin blognya seperti ini, Hikari Berpuisi. Nah, kalau di sini keterangannya alamat blog ini tersedia, maka Anda bisa menyimpannya. Ini. Sebentar. Maaf. Ya. Untuk satu akun Gmail itu bisa membuat sampai 50 blog ya. Jadi maksimal ada 50 blog. Oh, jadi Bu tidak usah bikin email baru lagi untuk membuat blog baru gitu ya? Enggak, tidak perlu. Jadi contohnya di sini saya sudah membuat banyak sekali blog. Ini ada Hikari Yuli, ada Guru Matematika Itu Keren, ada karyaku, ada blog pecinta matematika, ada blog Guru Matematika Bisa, ada ya ini yang tadi kita buat tadi, yang baru tadi. Ini masih kosong. Ya. Jadi penampakannya seperti ini kalau pertama kali ini masih kosong. Ini tadi yang baru saja saya buat tadi. Ya. Jadi tadi kalau alamat tersedia berarti langsung kita simpan dan kita buka di dashboard tadi yang di sebelah sini. Kita cari sesuai yang kita buat judul blognya tadi. Ini yang terakhir saya buat tadi kan ini, Hikari Berpuisi ini. Nah, penampakannya seperti ini, masih kosong melompong seperti ini. Jadi sampai di sini sudah bisa membuat blog. Jadi membuat blog itu hanya sesimpel ini. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini dulu. Kalau Ya, mangga tidak, Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom chat ya, atau mungkin raise hand gitu. Nanti iya, kalau mau iya, langsung bertanya secara langsung boleh. iya. Kalau sementara belum ada yang bertanya, saya lanjutkan bagaimana mengisi blognya ya Bu ya. Saya lanjutkan untuk Ya, mangga Bu. Alien semutir ini kira. Iya, semua. Saya lanjutkan materi selanjutnya. Tadi kita sudah berhasil membuat blog. Kemudian saya kembali lagi dulu materinya dari sini. Coba
Tadi membuat blog sudah, sekarang membuat postingan. Ya, karena blog itu isinya kan pasti sebuah postingan-postingan, maka sangat penting sekali bagaimana kita membuat postingan. Ya, jadi Bapak Ibu untuk mengisi blog itu kita bisa mengisinya lewat postingan dan juga lewat halaman. Nanti bedanya apa antara postingan dan halaman itu akan saya jelaskan. Yang pertama untuk membuat postingan, postingan itu merupakan sebuah artikel yang nanti akan muncul di beranda. Ya, nanti akan muncul di beranda, itu namanya adalah postingan. Kemudian untuk halaman, halaman itu tidak akan muncul di beranda. Jadi yang muncul di beranda atau home itu hanya postingan saja. Untuk halaman dia akan muncul bila kita memunculkan menu tertentu. Ya, jadi untuk kemarin banyak kesalahan dari peserta membuat blog itu di sini. Untuk membuat profil, profil dan hubungi saya. Jadi profil dan hubungi saya itu mutlak ada di setiap blog. Kenapa? Karena pengunjung butuh tahu siapa yang membuat blog itu, siapa yang menulis blog tersebut. Kemudian hubungi saya di sini juga sebaiknya diberikan karena bila ada pengunjung yang pengen bertanya lebih lanjut kan bisa menghubungi. Nah, jadi contohnya seperti ini di halaman menghubungi saya, pengunjung bisa menghubungi saya lewat Facebook, lewat Instagram, lewat WhatsApp, dan juga lewat email saya. Jadi seperti ini. Ini untuk profil dan hubungi saya, itu cara membuatnya bukan di postingan. Nah, kebanyakan kesalahan terjadi untuk peserta pelatihan blog, itu beliaunya membuat profil dan halaman ini di halaman postingan. Tadi, seperti yang saya kemukakan di awal, kalau kita membuatnya di postingan, nanti akan muncul di beranda, akan bercampur dengan artikel. Padahal itu harusnya menjadi menu khusus, tidak bercampur baur dengan artikel. Demikian ya, berbedanya antara postingan dan apa tadi? Postingan dan halaman. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita membuat postingan tadi? Bentar. Coba. Nah, ini ya. Untuk membuat postingan itu sangat mudah sekali. Jadi langkah pertama kalau kita mau apa-apa di blog itu mesti masuk ke blogger tadi. Nanti akan tampak seperti ini. Jadi penampakannya seperti ini. Kemudian untuk membuat postingan kita klik postingan. Nah, di sini akan muncul tombol postingan baru. Berarti tinggal kita tambahkan di sini. Kemudian kita mau menuliskan apa di sini tinggal ditulis seperti biasa. Kita kasih judul, misalnya materi tematik kelas berapa gitu misalnya, sesuai dengan yang Bapak Ibu mau tampilkan. Ini terserah ya. Kelas 3 misalnya tematik kelas 3. Tema 1 misal seperti itu. Kemudian tinggal dituliskan saja isinya apa di sini. Kemudian kita dalam postingan tersebut kita bisa menyisipkan gambar. Langkah untuk menyisipkan gambar itu kita bisa ini. Jadi kita letakkan kursor di tempat yang kita inginkan, kemudian klik sisipkan gambar. Nanti akan diberikan pilihan seperti ini. Upload dari komputer, dari foto, dari blogger, atau dari URL. Kalau kita sudah menyimpan foto atau sudah menyiapkan foto yang hendak kita sisipkan, maka kita cukup klik di sini upload dari komputer. Ya. Kemudian dipilih filenya. Ya, Anda meletakkannya di mana? Misalkan nih. Misal saja ini hanya contoh saja ya. Kemudian kalau sudah
muncul gambar yang kita pilih tadi, tinggal diklik gambarnya, kemudian klik pilih. Nah, gambar sudah nampak di postingan kita. Selanjutnya, kita sesuaikan dulu, dia letaknya mau di mana, di kiri, tengah, atau kanan. Jadi, ini sesuai selera ibu, mau bapak ibu ya, sesuai keinginan, mau dipasangnya di sebelah mana. Kemudian di sini untuk ukuran. Jadi ukurannya ada kecil, sedang, besar, dan sangat besar atau sesuai dengan ukuran asli. Seperti itu. Ini untuk pengaturan gambarnya. Sudah. Jadi untuk mengupload gambar sangat mudah ya. Selanjutnya, untuk menambahkan video, caranya hampir sama dengan cara mengupload gambar, yakni kita letakkan kursornya di tempat yang kita inginkan, kemudian klik sisipkan video, kemudian kita bisa upload video itu langsung dari penyimpanan di komputer atau dari YouTube. Kalau dari komputer, langkahnya sama seperti kita mengupload gambar tadi. Namun kalau dari komputer, saya contohkan, kalau dari komputer seperti ini. Nah, ini bisa yang di sini dari upload ini merupakan video-video yang saya upload sendiri, berarti dari channel YouTube saya sendiri. Kemudian kalau mau dari video orang lain, kita bisa klik di sini di penelusuran, kemudian kita pastekan link video yang ada di sini atau kita ketikkan kata kunci, misalkan apa ya? Karena saya guru matematika, misalnya limit gitu ya, limit trigonometri. Jadi kita ketikkan saja kata kuncinya di situ, nanti akan muncul beberapa video yang ditawarkan. Kita bisa memilihnya. Kalau sekiranya ada yang sudah sesuai, kita tinggal klik, kemudian kita pilih. Nah, videonya sudah muncul di sini, ya. Sudah muncul di sini. Nanti untuk tampilannya, untuk video ini kita tidak perlu menyesuaikan. Nanti untuk blogger yang baru ini, untuk ukurannya nanti bisa menyesuaikan sendiri. Atau bisa kita tarik dan besarkan seperti ini. Juga bisa. Kalau memang tampilannya kurang sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa tarik ya untuk besar yang sesuai yang kita inginkan. Kemudian setelah video, gambar, nah sekarang kalau kita mau menambahkan link atau membuat hyperlink pada postingan kita, misalnya kita butuh membuat setelah menampilkan materi, kemudian kita mau menambahkan sebuah link, misalnya pelajari juga materi, limit di sini. Jadi saya tidak konsisten ya, judulnya tematik kok ini limit ya. Maaf ya Bapak Ibu, ini hanya contoh saja. Jadi keseluruhan isinya Bapak Bu. ya harus disinkronkan. Iya, iya. Jadi kalau judulnya tematik ya di sini bisa tematik. Misalnya pelajari juga materi di sini misalnya, atau bisa download di sini seperti itu. Biasanya kan sering menemukan yang seperti itu ya, dan ketika kita klik kita akan terhubung dengan web lain atau ke link download. Jadi ini langkahnya, kita blok dulu tulisannya, kemudian klik tanda di sini, link sisipkan atau edit link. Nah, jadi kata di sini nanti itu akan kita tautkan dengan link yang kita inginkan. Misalkan di sini pelajari juga materi di sini. Materinya misalkan dari ambil di web, di Google misalnya, limit trigonometri. Misal,
Misal kita inginnya anak-anak juga membaca dari materi ini, misal ini hanya contoh saja. Ya, kita copy linknya di sini, kemudian kita pastekan ke yang tadi di sini. Nah, di sini kemudian centang dibuka link ini di jendela baru. Nah, setelah centang kita terapkan. Nah, sudah selesai. Jadi sangat mudah untuk membuat. Kemudian selanjutnya, tadi judul sudah, isi sudah, sekarang yang perlu ditambahkan ini adalah label. Label ini nanti berfungsi ketika kita membuat menu pada blog kita, ya. Jadi misalkan di sini saya masukkan tadi limit itu materi kelas 12 kalau limit trigonometri, berarti saya tambahkan labelnya materi kelas 12. Kemudian langkah terakhir adalah dipublikasikan. Kemudian klik konfirmasi. Sudah jadi postingan kita. Kita lihat di sini. Ya. Nah, ini. Maaf ya Bapak Ibu, di sini contohnya amat sangat tidak sinkron. Ini gambar apa dan video apa dengan judul apa, ya. Yang penting intinya Bapak Ibu sudah tahu cara membuat postingan. Nah, sekarang bagaimana membuat profil? Untuk membuat profil itu kita membuatnya di halaman ya. Tadi di awal saya sudah menyebutnya bahwa membuat halaman profil dan hubungi saya itu tidak di postingan tetapi di halaman. Maka di sini klik dulu halaman. Selanjutnya kita buat halaman baru. Kasih judul profil. Terus tuliskan profil Anda di sini. Anda juga bisa copy paste dari Word, dari web lain dan sebagainya bisa ya. Jadi misalkan tadi kan saya sudah punya profil nih. Saya males nulis. Saya mau copy paste dari sini. Tinggal Ctrl C, kemudian balik lagi ke sana tadi. Di sini. Nah, sudah keluar kan? Kalau Anda menuliskan postingan dari copy paste dari Word atau PDF, biasakan di sini formatnya di unformat dulu, kemudian ditata ulang. Ya. Ini kan kebetulan yang saya copy paste sudah tertata, jadi tidak masalah di sini. Tapi kalau Anda ngopinya dari Word, misalnya ngopi RPP dan sebagainya dari Word, itu jelas di sini nanti penampakannya akan sangat berbeda sekali dengan aslinya, dengan yang Word-nya. Jadi langkah pertama ketika kita selesai paste, kita blok dulu, kemudian di sini ada unformat. Jadi hapus formatnya dulu, dihapus formatnya, kemudian baru kita tata. Kita bisa milih font sesuai yang kita inginkan di sini. Di fontnya, kita maunya fontnya apa, terserah. Kemudian rata kiri kanannya kita tata juga, biar rapi, rata kiri kanan, dan sebagainya. Kalau gambar bisa dipindah juga dia di mana letaknya, seperti ini. Kalau sudah, nah ini bedanya antara postingan tadi di sini. Untuk halaman, dia tidak memiliki label. Jadi halaman tidak mempunyai label, karena halaman tidak perlu label untuk ditautkan ke menu. Ya, jadi langsung kita publikasikan. Nah, sudah selesai. Itu cara membuat profil. Untuk membuat hubungi saya juga sama ya. Di sini saya membuat halaman hubungi saya. Di sini saya kasih icon Facebook, kemudian gambar ini saya klik, lalu saya tautkan. Di sini saya sisipkan link. Jadi saya sisipkan link di sini, kemudian
saya pastekan URL dari Facebook saya. Ini adalah alamat dari Facebook saya pastekan di sini. Kemudian saya centang buka link di jendela baru dan terapkan. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau berkunjung ke blog saya, Bapak Ibu klik icon Facebook, nanti akan langsung terhubung ke Facebook saya. Demikian ya. Ini untuk membuat link dari gambar juga bisa, dari tulisan kalau bisa. Kalau dari tulisan kita blok dulu tulisan yang kita ingin pasang link. Jadi kita blok ini terus ini ya, muncul seperti ini. Jadi tulisannya ini, linknya kemana? Tinggal pastekan saja link yang sudah kita siapkan. Demikian ya. Cukup jelas atau enggak, Neng? Apa ngantuk ya? Demikian tadi. Jelas, Bu. Untuk membuat postingan dan halaman. Ya, jadi itu untuk membuat dasar isi dari blog. Kemudian selanjutnya apa nih? Mungkin yang belum saya sebutkan bisa nanti dibuka sendiri di blog saya ya. Mungkin yang ada yang terlewatkan bisa dibuka di blog saya. Nah, sekarang ini gadget penting. Menambahkan gadget penting. Tadi sebelum gadget ke template ya. Harusnya template. Ke template dulu. Ke template. Template atau tema dari blog. Mengubah tema di sini ya. Jadi seperti blog yang baru kita buat tadi, saya kembali ke blog yang baru tadi aja ya. Tadi blognya adalah Hikari berpuisi. Mana itu? Ini. Nah ini ya. Ini dia belum dipasang template-nya. Sekarang kita mau memasang template. Template tadi bisa kita pasang dari template bawaan atau template dari pihak ketiga ya. Kalau dari bawaan, kita cukup langsung ke tata letak. Kok tata letak? Tema ya, keliru. Nah, dari tema, kemudian ini nih, template-template yang ditawarkan oleh blogger. Jadi, Bapak Ibu bisa memilih template langsung di sini. Misalkan, saya mau pakai yang ini mau pakai yang ini misalnya. Nah, sampai di sini, kemudian setelah dipilih tadi template-nya, tinggal terapkan. Terapkan. Sudah bertema baru berhasil diterapkan. Oke, selanjutnya tinggal kita sesuaikan di sini. Nah, di sini kita bisa mengganti gambar background-nya. Misalkan Bapak Ibu sudah sudah menyiapkan gambar background sendiri, Bapak Ibu bisa upload di sini. Upload dulu gambar background-nya dan nanti dipilih. Ya, di sini diupload. Diupload dulu dari penyimpanan di komputernya. Kemudian kalau sudah tinggal misalnya ini, terus saya open di sini. Menunggu. Nah, sudah ya. Sudah ada. Jadi template background-nya langsung berubah. Kemudian kita bisa mengganti warnanya. Nah, kita ganti warnanya sesuai dengan selera kita. Misalnya, mungkin saya suka yang agak ungu-ungu. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa mengatur lebar site-nya ini. Site utama di sini 960, kita bisa besarkan, bisa kecilkan. Kemudian sidebar-nya di sini 310 sama bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan ya. Itu kembali lagi ke selera masing-masing. Kemudian tata letaknya di sini kita maunya di sini ada yang satu kolom saja, ada
2 kolom, ada 3 kolom seperti ini. Ini juga sesuai selera saja sih. Kebanyakan orang pakai yang ini. Jadi ada header, ada 2 kolom. Kolom utama besar dan kolom lebarnya kecil. Kemudian footernya itu yang sering digunakan 2 kolom atau 3 kolom. Ini terserah juga. Ya, tergantung selera masing-masing. Nah, kalau sudah, tinggal kita save. Ini ada tombol simpan. Nah, sudah kita save. Selanjutnya, tinggal kita lihat di sini penampakannya seperti apa. Nah, ternyata penampakannya seperti ini. Kemudian kotak ini merupakan kotak header. Di sini Bapak Ibu bisa mendesain header Bapak Ibu bisa di program Pen atau di program Photoshop ya. Yang lebih bagus, lebih halus biasanya kita pakai Photoshop di sini. Kita bisa menambahkan logo dan sebagainya, membuat kreasi tulisan yang menarik dan sebagainya. Jadi header ini kalau bisa dibuat yang semenarik mungkin karena dia merupakan istilahnya muka dari blog kita. Jadi seperti itu. Saya tidak akan memberikan tutorial membuat header ya. Untuk size headernya biasanya adalah 960 dikali 150 pixel ya. Untuk headernya, kalau untuk template bawaan ukurannya biasanya seperti itu. Kemudian sekarang kita kembali ke tadi menambahkan gadget. Setelah kita memilih tema, kita menambahkan dan menghapus gadget yang tidak kita perlukan. Di sini kita lihat dulu penampakannya seperti ini. Di sini gadgetnya hanya ada mengenai saya, beranda, dan laporkan penyalahgunaan. Nah, kita akan menambahkan gadget-gadget baru yang kita butuhkan. Ya, jadi untuk menambahkannya ada di sini. Misalkan cari blog ini tidak kita gunakan, kita langsung hapus di sini. Hapus saja. Hapus. Follow by email tidak kita perlukan, kita hapus. Jadi sesuatu yang kita tidak perlukan dan hanya menambah ribet di blog kita hapus saja. Kemudian halaman ada AdSense. AdSense ini untuk iklan, karena kita belum pasang iklan, kita hapus saja dulu. Ini juga untuk space iklan. Jadi beda template nanti beda penampakan dari tata letaknya ya Bapak Ibu. Ini laporkan penyalahgunaan juga bisa kita hapus. Nah, biasanya diperlukan ini. Kemudian kita bisa menambahkan popular post atau artikel yang paling populer di blog kita itu apa saja. Berarti kita tambahkan dulu popular post. Postingan populer di sini kita tambahkan, kita tampilkan semua. Kemudian kita simpan. Sudah ditambahkan postingan populer, kemudian kita bisa tambahkan juga kolom pengikut. Tadi di awal Bu Erin tanya, gimana nih nambahin kolom pengikut, mau ada yang ngikutin saya tapi bingung nggak bisa ngikutin. Nah ini, jadi tambahkan gadget, terus pilih tambah pengikut, lalu simpan. Jadi Bapak Ibu yang berkunjung bisa langsung mengikuti. Kemudian yang penting juga di sini ditambahkan statistik blog. Statistik blog. Nah, di sini ini menambahkan statistik blog. Di sini ada beberapa bentuk statistik blog yang ditawarkan. Ada yang berupa grafik, berupa angka saja seperti ini, ada grafik dan angka dan sebagainya. Jadi tinggal dipilih saja, misalnya maunya yang ini. Tinggal diklik, kemudian kita simpan. Terus, kalau kita mau menambahkan daftar link penting,
Misalnya kita mau nambahkan daftar link, di sini tambah gadget, tambah daftar link. Nah, di sini dikasih judul daftar link penting. Kemudian, nah ini yang mau kita tambahkan apa? Misalkan ya, karena saya aktif di Saku Sablog, sini saya tambahkan Saku Sablog, saya tulis Saku Sablog, kemudian di sini saya masukkan URL-nya untuk Saku Sablog. Gitu, kalau sudah ditambahkan URL-nya, tinggal diklik tambahkan link. Nanti akan muncul link di sini. Mau nambah lagi, ya tinggal tulis lagi nama situs barunya apa, kemudian linknya apa, dan tambahkan link, lalu nanti akan otomatis menambah di bawahnya. Kemudian kalau sudah selesai kita tambahkan link-link penting yang kita butuhkan, kita tinggal simpan saja di sini. Klik simpan. Seperti itu cara menambahkan daftar link penting. Nah, itu tadi cara menambahkan beberapa gadget yang umum ada di Blogger ya. Kemudian ada yang tanya nih kemarin teman-teman itu banyak yang bingung bagaimana menghias blog dengan menggunakan template pihak ketiga. Karena tadi saya belum punya postingan di blog yang baru saya buat, saya pakai blog lama saja ya. Saya pilihkan salah satu di sini. Misalkan ini, blog ini saja untuk percobaan. Nah, ini saya sudah membuat header-nya, header ala kadarnya, judulnya di sini. Nah, di sini sudah punya beberapa postingan, tapi template-nya masih bawaan dan belum diatur. Ya, jadi di sini kalau kita mau menghapus, ini misalnya saya tidak memerlukan, di sini ada gambar obeng dan kunci ya. Di sini bisa langsung diedit di sini, kita klik hapus. Kalau tidak diperlukan, bisa seperti ini. Ya. Kemudian ini beranda juga tidak saya perlukan, saya hapus. Kemudian soal PH1 juga tidak saya perlukan, berarti saya hapus. Jadi selain dari tata letak, kita bisa menghapusnya lewat tampilan blog kita sendiri ya. Kemudian arsip blog laporkan penyalahgunaan. Nah ini sudah. Kemudian kalau saya menginginkan memasang template dari pihak ketiga, misalnya penyedia template dari pihak ketiga itu ada beberapa. Saya sudah ada di blog saya, itu ada materi tentang template pihak ketiga. Nanti Bapak Ibu bisa buka di sana. Salah satunya adalah Goyabi ya. Jadi Goyabi template dia menyediakan beberapa template blog untuk yang free ya, dari yang free sampai yang premium itu ada di sini. Jadi ini adalah bentuk-bentuk template yang disediakan oleh Goyabi. Bapak Ibu bisa milih sesuai dengan selera dan kebutuhan. Kemudian kalau sudah dipilih, misalkan kemarin Ibu Anissa pilih ini ya, pilih elegan ini. Kemudian kalau sudah, sebelum kita download, kita bisa preview di sini penampakannya seperti apa, bisa. Atau kalau mau langsung download ya di sini diklik download. Nah, nanti akan diperoleh file berupa zip. Kemudian kita ekstrak dulu. Ini kita ekstrak dulu filenya. Ekstrak. Nah, sudah. Kalau sudah, kita mau pasang, caranya kita kembali ke Blogger tadi, Blogger kita tadi yang mana ya? Bentar. Nah, di sini untuk memasang template yang sudah kita unduh tadi, tinggal kembali ke tema. Jadi kita kembali ke Blogger, tema.
di sini di sebelah sesuaikan ada panah ke bawah. Kita pilih di sini pulihkan. Kemudian upload. Ya, upload. Ini tadi file yang sudah kita ekstrak tadi. Nah, kita buka foldernya. Kita pilih yang dalam format XML. Kita klik, kemudian open. Nah, di sini muncul memulihkan tema. Kita tunggu sebentar. Nah, tema sudah dipulihkan. Nah, di sini kalau kita cek kolom penyesuaiannya di sini tidak berlaku ya. Jadi kolom penyesuaiannya tidak bisa. Jadi dia harus ikut template yang tadi yang dari Goyabi tadi, tidak bisa kita menyesuaikan ya. Bu Yuli. Oke, iya. Bu Yuli, 5 menit lagi ya. Iya. Oke. Sini sekarang kita lihat penampakannya setelah kita pasang template tadi ya. Jadi penampakannya akan seperti ini. Ini penampakan dari template yang kita pilih tadi. Nah, selanjutnya tinggal kita buang yang kita tidak perlukan dan kita pakai yang kita mau. Ini yang di sini adalah untuk header, yang di sini untuk logo atau nama blog kita boleh ya. Kemudian di sini ada menu. Oh, saya tadi belum sampai ke menu ya. Ini ada menu di sini. Ini nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Saya contohkan saja langsung ke menu ya, untuk delete gadgetnya tadi sudah kan. Jadi intinya sama, untuk delete saja nanti sama. Sekarang saya contohkan langsung untuk pemasangan menunya. Kemudian untuk pemasangan menu, cukup tema, kemudian di sini ada edit HTML. Kita lihat dulu, menunya di sini ada fitur, ada, kemudian, bentar. Jadi untuk download ininya saya lewati, karena tadi sudah saya sampaikan. Sekarang ke menu saja langsung. Berarti kita lewat HTML saja ya. Di materi saya ada sebenarnya untuk mengubah menu ini sudah saya buatkan videonya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di video saya untuk lebih jelasnya ya. Karena kita terbatas oleh waktu juga di sini. Saya contohkan satu saja. Kayaknya asik Mbak Yul. Asik kayaknya Bu Yul kalau ngomongin blog ya, bisa sampai seharian. Nggak sadar. Ya, begini. Ini udah 1 jam harusnya ini tuh berapa jam kali ya? Iya benar. Di sini. Tadi kan menu kita itu ada fitur, tapi kita mau ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan mau kita ganti dengan perangkat, berarti kita cari di HTML kita fitur. Ini kita ganti dengan perangkat KPM. Kita ganti dengan perangkat KPM, misalnya seperti itu. Perangkat KPM sudah. Kemudian tadi ada submenunya, ada multi drop down 1, 2, 3 dan sebagainya. Ini kalau tidak diperlukan bisa dihapus ya. Jadi kalau pokoknya intinya yang tidak perlukan dihapus, yang kita perlukan bisa ditambah. Jadi gitu aja, simpel aja mungkinnya. Ini tadi sudah, belum saya simpan ya. Jadi tadi fitur saya ganti dengan perangkat KPM. Kita cek di sini. Fitur. Sudah ya. Masih memproses. Nah, di sini sudah berubah judul menunya. Tadi fitur, sekarang sudah perangkat KBM. Untuk mengganti nama-nama ini, sama caranya sama ya. Kemudian dari menu-menu ini perlu kita konekkan dengan yang ada. Misalkan di sini saya ganti dulu
apa ya yang diganti? Sitemap. Saya contohkan sitemap-nya mau saya ganti dengan RPP misalnya. Sitemap. Ctrl F. Jadi Bapak Ibu mencari kata-kata yang mau kita ganti itu lebih cepat. Letakkan kursor di sini, kemudian Ctrl F, kemudian ketikkan kata yang kita cari, sitemap. Jadi tulisannya gimana ya, sitemap? Oh, gandeng. Nah, ini sitemap-nya ada di sini. Link 7, berarti teks 7 ini ya. Jadi sitemap saya ganti dengan RPP. Oke. Kemudian karena saya ganti dengan RPP, saya perlu membuat menu tadi terhubung dengan semua RPP yang saya upload. Berarti saya butuh di sini ada perangkat KBM-nya jadi 1 ternyata. Perangkat KBM. Ini ya, ini link perangkat KBM. Saya tambahkan ke sini. Perangkat KBM. Oh, tadi mana ya? Ctrl F. Perangkat KBM. Duh. Halo. Maaf, ini sinyalnya agak Ctrl F. Perangkat KBM. Nah, ya, jadi sini perangkat KBM itu teksnya bernomor 1. Berarti link 1, di sini ada tanda pagar. Saya pastekan dengan perangkat KBM. Link dari perangkat KBM. Ctrl V. Ini. Ya. Kemudian saya save dulu. Jadi ketika saya klik perangkat KBM, nanti akan muncul perangkat KBM yang sudah saya buat. Nah, ini munculnya ada program minggu efektif, kalender pendidikan, silabus matematika, dan sebagainya. Itu contoh menautkan menu ke link postingan ya, link label. Di link label. Kemudian kalau kita mau menambahkan profil kan tidak ada label, berarti caranya agak beda lagi. Kalau kita nambahkan profil, misalnya yang mau kita ganti dengan profil, di sini tadi ada link tadi ada download this template. Ini saya ganti profil misalnya ya. Profil. Bu Yuli, 1 menit lagi ya. Iya. Profil, saya save. Kemudian saya cari di sini label. Labelnya belum ada. Jadi kalau dari halaman ya, sebentar. Minta waktu sebentar Bu ya. Di sini Enggak, Ibu. tambahkan dulu halaman sedikit dulu. Soalnya beda, kalau dari label dan dari beda. Kita tambahkan halaman. Ini lanjut simpan. Oke. Kita cari, kita butuh linknya saja sebenarnya. Mana nih? Oh ini, profil. Saya klik profil. Ini saya copy linknya,
Kemudian tadi di tema edit HTML, iya Ctrl F, profil. Banyak sekali profilnya. Profil. Jadi di menu profil. Nah, ini. Profil ada di tag 13, berarti ini link 13 saya ganti dengan link profil. Oke, kita simpan. Sudah, kita cek dulu apakah. Nah, ini sudah ganti profil ya. Dan ketika saya klik di sini langsung muncul dengan profil. Berarti menu tersebut sudah aktif. Demikian Ibu, Bapak Ibu semua, demikian tadi adalah pembahasan saya tentang bagaimana membuat blog dan membuat pengaturan menu dan sebagainya, membuat postingan dan sebagainya, menambahkan gadget. Saya rasa memang saya kurang maksimal untuk menyampaikannya. Nanti silakan ditanya lebih lanjut ya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Moderator, saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih ya Ibu Yuli. Bener, kalau bahas tentang blog itu nggak cukup 1 jam kayaknya, cukup nggak akan. Soalnya ini tuh banyak banget yang harus dibahas gitu. Termasuk saya sendiri tadi sambil belajar karena memang saya juga lagi mau meranah ke blog gitu dan masih kebingungan ketika memilih menu atau apapun itu. Tapi memang guru sekarang itu memang harus ya Bu untuk punya blog. Tadi kata Ibu juga bilang itu kayak sebagai wadah kita. Wadah di mana kita menyimpan prestasi kita sendiri, materi bahan ajar, administrasi itu bisa di situ gitu. Tanpa kita harus ribet dan ditambah poin plusnya itu kita bisa berbagi ya Bu. Berbagi. Yang membutuhkan menyimpan sekalian berbagi. Itu poin lebihnya. Betul. Ya, kalau kita hanya menyimpan di laptop saja kan kita tidak akan berbagi ya pada yang lain. Tapi kalau kita menyimpannya di blog, kita tuh sekalian untuk berbagi pada orang lain gitu yang bagi membutuhkan gitu ya. Betul. Untuk pertanyaannya, mangga Bapak Ibu bisa di kolom chat atau mungkin nanti ya di akhir saja. Ya, di akhir aja mungkin. Ya, karena waktu juga mengejar kita jam 12 insya Allah mungkin beres ya. Iya. Siap. Langsung saja berarti ya. Terima kasih Bu Yuli, pemaparan materinya sangat bermanfaat sekali bagi saya. Iya, bagi yang teman-teman yang lain yang mau meranah ke blog juga kayaknya ini sangat menarik, sangat bermanfaat sekali. Apalagi dari tadi yang dasar-dasar tentang menunya, tentang cara memposting dan lain-lain. Oke, langsung saja berarti ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai guru kekinian. Apa sih yang terlintas dari Bapak Ibu tentang guru kekinian? Saya izin share screen ya. Iya, enggak. Ya. Saya izin share screen dulu. Nah, udah terlihat Bapak Ibu share screen-nya? Udah. Ya, guru kekinian. Apa itu guru kekinian? Guru yang melek IT kah? Atau guru yang sering menggunakan medsos atau selebgram atau YouTuber? Nah, sebelum itu kita kenalan dulu. Ikan hiu, kena nelayan. Yuk, kenalan. Nah, nama saya Herin Herlina. Saya dari Bandung. Saya masih terbilang baru di dunia pendidikan karena saya pun baru lahir di 19 Januari 1957 dan diangkat tahun kemarin bertugas di SDN Status Cipedes Kota Bandung.
pembatik Sahabat Rumah Belajar 2020 bersama Ibu Anissa juga. Kemudian saya pendidikan terakhir di UPI tahun 2018 dan saya mengikuti organisasi FKKG Kota Bandung. Dan ini medsos-medsos saya. Apabila Ibu Bapak nanti akan bertanya, bisa ke medsos saya. Guru kekinian. Guru kekinian adalah guru yang melek IT. Kenapa? Karena siswa kita ini adalah generasi milenial, generasi Z yang sudah dekat sekali dengan dunia digital, dunia teknologi. Masa gurunya tidak kenal teknologi, siswanya sangat dekat dan sangat paham betul tentang teknologi. Maka kita harus menyeimbanginya. Kemudian kita harus beradaptasi. Situasi, kondisi apapun kita harus beradaptasi. Seperti sekarang pandemi ini kita harus terus berlari, terus beradaptasi. Kemudian menjadi fasilitator atau motivator. Kenapa harus menjadi fasilitator? Karena sebenarnya materi itu sudah ada, sudah tersajikan di internet, di Google, di YouTube, itu sudah ada lengkap. Ketika mereka mencari soal, jawabannya sudah bisa langsung keluar. Nah, lalu lantas apa sih fungsi dari guru itu sendiri kalau misalnya sebenarnya sudah tergantikan dari segi pengetahuan? Nah, maka kita harus sebagai fasilitator memilah materi, memilah yang mana yang sesuai dengan jenjang mereka, mana yang baik, yang buruk untuk mereka. Kemudian motivator. Nah, kenapa motivator? Karena anak sekarang itu butuh motivasi, butuh karakter, butuh pendidikan karakter. Nah, itu. Kemudian role model. Ketika saya menanyakan pada siswa-siswi, pada tetangga-tetangga saya malah cita-citanya jadi apa? Kebanyakan sekarang jarang yang pingin cita-citanya jadi koki, jadi arsitek, jadi dokter, jadi guru. Banyaknya ingin jadi YouTuber, banyak jadi selebgram. Kenapa? Karena mereka melihat di situ peluang, dapat uangnya banyak, terkenal. Ketika mereka bisa pergi ke luar kota, mereka disegani oleh orang-orang lain, gitu ya. Kemudian dari segi guru YouTuber ini memiliki tiga tips, yaitu ide ini sangat mahal karena tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, datang dari diri sendiri. Kemudian tujuan dan motivasi. Nah, ini kita harus tujuannya dulu. Tujuannya ini untuk apa? Tujuannya mencari subscriber, panjat sosial, atau dua-duanya. Kalau misalnya dua-duanya, berarti motivasinya pun harus tinggi. Nah, ketika tujuannya hanya berbagi, motivasinya jangan turun ketika ternyata subscriber kita atau viewers kita itu menurun, atau bahkan tidak ada yang menonton. Nah, yang ketiga itu konsisten. Kita harus konsisten pada konten kita, pada penguploadan video atau berbaginya. Nah, saya akan kasih tahu kenapa guru berpeluang sekali menjadi YouTuber. Karena guru itu tidak akan kehabisan ide. Nih, saya kasih bocoran bahwa guru itu bisa memunculkan beragam konten dari segi materi pelajaran. Materi pelajaran banyak kan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dari model, metode pembelajaran itu bisa dikupas tuntas. Kemudian dari ice breaking. Nah, ini peluang besar, banyak sekali yang sukses di ice breaking seperti tepukan, lagu, games, ini bisa dijadikan sebuah konten. Kemudian di tutorial, misalnya saya guru SBK, saya guru sains, saya bisa memunculkan konten itu. Konten membuat langkah-langkah, misalnya membuat prakarya, membuat energi tata surya secara alami itu seperti apa, nah itu bisa. Kemudian aktivitas, guru itu tidak hanya mengajar, ternyata aktivitasnya itu banyak ya, bisa dengan berbagi seperti ini bisa dijadikan konten. Kemudian solusi, berangkat dari permasalahan yang ada, misalnya permasalahan orang tua yang bingung mengajar anak di rumah kayak gimana. Nah, guru bisa mengangkat konten dari situ. Kita bisa jadikan podcast bentuknya atau talk show, itu bisa. Kemudian jangan lupa kita kadang sering meremehkan, yaitu 3 RTW, yaitu rencanakan,
tuliskan dan wujudkan. Rencanakan itu hanya ada di kepala, tapi ketika kita hanya merencanakan, kita akan lupa. Maka kita harus menuliskan. Setelah menuliskan, kita harus berusaha untuk mewujudkannya. Gitu. Kemudian potensi. Guru tidak akan, saya nggak ada potensi nih, saya tidak ada bakat, pasti ada Bapak Ibu. Misal saya senang di Indonesia berpuisi, atau mungkin saya senang berhitung, saya senang IPA, itu tonjolkan. Kemudian dari cara gaya mengajar, guru itu pasti mempunyai gaya mengajar sendiri karena guru itu adalah seorang seniman, guru itu seorang artis di depan siswa-siswinya. Kemudian keunikan. Nah, keunikan ini munculkan misalnya guru ini mah suka sekali memunculkan boneka ketika membuat video pembelajaran, itu bisa dimunculkan menjadi bahan keunikan. Jadi orang itu ingat. Nah, kemudian diskusi. Guru tidak akan kehabisan diskusi karena guru itu bisa berdiskusi dengan guru satu jenjang atau lintas mapel, bahkan lintas profesi. Kemudian dari segi percaya diri, saya nggak percaya diri di depan kamera. Padahal ya Bapak Ibu, kamera itu hanya satu lensa loh. Tapi kadang grogi dan kalah dengan satu lensa. Karena ketika tatap muka, kita itu berhadapan dengan berpuluh-puluh pasang mata siswa. Nah, coba kenapa dengan satu lensa bisa grogi, bisa kalah gitu, bisa jadi blank malah. Nah, itu dia harus observasi, harus sering observasi, survei, dan latihan, berlatih di cermin, atau mungkin observasi melihat video-video pembelajaran yang menarik. Contohnya ada di rumah belajar, di sumber belajar. Nah, di sini saya mengambil konten, memfokuskan diri pada video pembelajaran. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan sekarang oleh siswa-siswi kita. Dengan video pembelajaran, kita akan fleksibel. Fleksibel bisa diputar di mana saja, kapan saja, dapat diulang, kemudian jangkauannya luas. Kenapa jangkauannya luas? Kita bisa upload di beragam medsos. Di YouTube, di Ruang Guru, Puber, Rumah Belajar, Instagram, di Facebook, bahkan di blog gitu ya. Kemudian bisa menyamakan persepsi. Sebenarnya orang tua itu sudah tahu bahwa misalnya 2 kali 2 itu sama dengan 4, 2 kali 3 itu sama dengan 6. Tapi kadang mereka lupa konsep. Nah, di sini kita bisa kuatkan di video pembelajaran bahwa misal 2 kali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3, bukan 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, gitu. Itu bisa dijadikan persepsi di situ ya, menyamakan persepsi antara guru dengan siswa. Kemudian, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. Kenapa? Karena kadang kita sulit untuk memunculkan sesuatu yang tidak mungkin datang ke kelas atau datang ke video konferensi ya, seperti sekarang. Misalnya, munculkan gunung meletus. Kan kita tidak mungkin bahwa kita harus pergi ke sebuah tempat yang gunungnya meletus. Nah, itu bisa dimunculkan ketika di video pembelajaran gitu ya. Kemudian bisa merangsang minat dan siswa. Nah, tapi banyak sekali nih yang mengeluh dari segi perangkat, kemampuan, dan waktu. Padahal kita sudah disajikan beberapa aplikasi yang memudahkan kita, baik itu di laptop maupun di gadget. Itu di PowerPoint ya, kalau PowerPoint berarti di laptop. Kemudian di KineMaster. KineMaster ini Bu Anissa juga sudah ahlinya tentang KineMaster. Ini di HP Bapak Ibu, jadi bisa dikerjakan di mana saja. Ketika kita sedang di luar, kita bisa sambil menyambil untuk mengedit video di HP. Kemudian ada Animaker, Filmora, Powtoon, dan VN. Ternyata dalam tahapan video itu simpel, hanya 3 tahapan, yaitu ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, apa saja sih yang harus disiapkan dalam praproduksi? Yaitu ide. Tadi saya sudah memberikan beberapa ide untuk Bapak Ibu guru semua. Kemudian ada juga penyusunan garis besar isi media. Nah, ini Ibu Bapak orat-oret di kertas, misalnya pembukaan saya mau tentang mengucapkan salam, terus menanyakan kabar, kemudian persepsi itu dituliskan dulu, kemudian di kegiatan inti misal saya mau memaparkan tentang pengertian, pengelompokan, itu dituliskan dulu. Jadi garis besarnya apa. Nah, kemudian ada
Nah, ada penjabaran materi. Nah, penjabaran ini berawal dari garis besar isi media, dijabarkan menjadi naskah. Naskah harus dikaji. Kenapa harus dikaji? Karena kita bisa memilah-milih bahasa yang baik, bahasa yang mudah dimengerti oleh anak didik kita, dan kita menjadi tahu durasi waktu yang akan disampaikan ketika video pembelajaran ini. Kadang kita tuh suka lupa bikin aja, taunya lama durasinya, lama sampai 15 menit misalnya. Nah, jangan sampai kita ini kelebihan durasi, maka dikemas ketika pembuatan naskah. Jadi kita tahu nih, oh ini durasinya berapa. Oh, animasi apa saja yang akan dimunculkan, itu terlihat. Kemudian, dari segi perangkat. Dari segi perangkat, ini misalnya ring light, tripod, green screen, mic. Green screen ini dipakai ketika kita akan membuat video pembelajaran yang kitanya muncul, terus latarnya tuh dirubah gitu. Sebenarnya tidak hanya warna hijau, bisa warna hitam, warna putih, asalkan tidak sama dengan baju atau kerudung kita atau dengan warna yang ada di tubuh kita gitu. Karena kalau misalnya baju kita warna biru, latar kita juga biru, ketika dikunci chroma nanti diganti, kita tidak akan, bajunya akan ikut hilang gitu, karena warnanya pun sama. Nah, makanya kenapa green screen, kenapa hijau, karena kita tuh jarang menggunakan baju warna hijau. Warna-warna yang ada di tubuh kita juga tidak ada warna hijaunya, gitu. Kemudian dari segi produksi, nah yang harus diperhatikan dari segi produksi sebenarnya gampang, gambar dan suaranya harus jelas, stabil, tidak goyang, materi tidak terpotong, itu tadi karena untuk meminimalisir durasi, kemudian pencahayaan yang bagus. Jadi kalau cahayanya terlalu terang itu jangan, kalau terlalu gelap itu juga jangan. Teknik juga ada beberapa ya Bapak Ibu, ada 3, dilihat dari misalnya type of shoot, pengambilan gambarnya lurus, atau dari samping, atau di zoom in, zoom out. Kemudian kamera angle, biasanya ini didekatkan. Kemudian kamera movement, ini digerakkan. Tapi kalau misalnya untuk handphone, itu kalau bisa pergerakannya pelan-pelan, karena fitur dari handphone itu tidak secanggih kamera yang profesional. Kemudian di sini saya ada tips ketika mengambil video menggunakan handphone, karena saya sendiri pun semua video yang ada di YouTube saya itu menggunakan handphone. Yang pertama, jaga kestabilan, bisa menggunakan tripod. Kemudian ambil gambar dengan posisi landscape atau 16:9 ya Bapak Ibu. Karena ini tuh untuk tidak terjadi pemotongan-pemotongan tangan, misalnya kadang kita kan suka refleks ya, ketika menjelaskan tangan kita ke sana kemari, taunya kalau misalnya potret, nanti tangannya ikut terpotong, nanti akan pas pengeditannya jelek. Kemudian hindari menggunakan lampu flash, fitur zoom, kemudian jangan menutup mikrofon. Nah ini kalau misalnya kita lagi nge-vlog, jangan sampai mikrofonnya itu tertutup, karena nanti suara kita sudah kecil, mungkin nanti akan makin tidak terdengar. Nah kemudian gunakan fitur HDR atau 1080. Di sini kan sudah HP-nya sudah pada canggih-canggih ya. Nah kemudian daya baterai dan memori yang cukup. Nah ini kadang kita tuh sudah mood, sudah bagus videonya, tahunya pasti tengah jalan baterai kita tuh kurang, atau mungkin penyimpanannya yang kurang. Nah itu harus diperhatikan. Kemudian berinvestasi pada aksesoris. Jadi daya dukung ini memang sangat penting ya Bapak Ibu, karena untuk menunjang video pembelajaran kita agar optimal. Kemudian hindari area yang terlalu terang apabila kalau menggunakan handphone, karena bisa jadi warna kita jadi berubah jadi warna kuning atau warna yang lain. Kemudian pergerakan secara perlahan, dan waktu ideal pengambilan gambar ketika di luar ruangan itu jam 6 sampai jam 10 dan pukul 3 sampai jam setengah 6 gitu. Nah, tips video pembelajaran biar gak garing gimana sih? Nah, di sini saya itu tampilannya gurunya harus tampil ya. Jadi itu yang membuat ketertarikan murid. Kemudian bahasa yang digunakan pun harus ringan, dikemas ringan. Kemudian memperhatikan background, dan komposisi warna. Ketika nanti latarnya dirubah menjadi warna yang sama dengan baju kita, itu tidak akan ada suatu ketertarikan. Jadi buatlah para penonton itu nyaman
menonton kita dari awal sampai akhir. Nah ini. Kemudian buatlah anak melakukan, tidak hanya menonton. Ketika kita capek-capek membuat video pembelajaran, jangan sampai anak hanya menonton saja. Tapi buatlah anak melakukan, buatlah anak untuk ingin mencari tahu bagaimana sih sebenarnya gitu ya yang terjadi. Misalnya saya membuat eksperimen sederhana nih seperti ini, koin terbang. Apa sih koin terbang? Kok bisa, Bu? Mereka pasti langsung coba praktik karena rasa penasaran. Kemudian tampilkan animasi yang menarik. Jadi animasi-animasi ini di-download berupa PNG atau Bapak Ibu nanti bisa rubah secara online. Jadi gambar-gambar ini menarik, gambar-gambar ini terlihat nyata gitu. Nah, bisa di remove BG. Secara online-nya di remove BG. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung nih cara tutorialnya seperti apa, itu bisa di Instagram ya. Atau nih ini bisa kunjungi ke laman FreePik, Pixabay, Pexel.com, Unplace.com, Stocksnap. Nah ini web-web yang menyediakan stiker-stiker atau mungkin gambar-gambar yang menarik untuk menjadi aset video pembelajaran kita. Nah, jangan sampai sekarang masih beranggapan ribet ya. Kita buat video pembelajaran karena video pembelajaran tadi memang sangat menarik di kalangan siswa. Jangan beranggapan ribet lagi karena tenang. Di HP pun bisa membuat video pembelajaran seperti yang saya lakukan, yaitu dengan KineMaster. Dengan KineMaster membuat video pembelajaran pun akan menjadi lebih mudah dan menarik di mana saja dan kapan saja. Nah ini untuk YouTube itu sendiri memang kita perlu adanya komitmen pada diri sendiri, komitmen pada para subscriber kita, kemudian komunikasikan kepada orang-orang terdekat, memberikan pengertian bahwa kita mungkin akan membutuhkan waktu ketika membuat video atau mengedit video. Kemudian adanya kerjasama atau kolaborasi, jangan sampai kita capek sendiri, buat sendiri, nulis naskah sendiri, upload sendiri. Kalau bisa kita bekerja sama kolaborasi dengan teman guru sejawat kita di sekolah atau di sekolah lain dalam bentuk KKG ya. Kemudian adanya kemauan dari diri sendiri gitu. Nah, itu saja Bapak Ibu tentang materi video pembelajarannya. Nah, saya di sini akan sharing lagi mengenai penampilan dari YouTube ya. Kenapa sih bisa saya ketika di bulan Januari itu subscriber saya masih 20-an, 20 subscriber, dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi 2.300 subscriber dan sudah dimonetisasi ya. Nah, ini terlihat dari keseriusan kita, dari headernya. Dari header kita harus diseriusin, jangan sampai ini kosong, atau mungkin gambar-gambar yang tidak menyangkut paut Bapak Ibu. Kalau di sini saya karena seorang guru, saya memasukkan foto saya, kemudian ada akun-akun saya di sini untuk menarik perhatian. Kemudian menggunakan sampul-sampul video yang menarik, yang mewakili konten Bapak Ibu. Karena saya ini pasti kontennya tentang mata pelajaran di sekolah dasar, pasti berwarna-warni seperti ini. Nah, atau mungkin dimunculkan Bapak Ibunya agar tertarik ya yang mau menonton. Jadi, wah ini menarik nih, ini bagus nih. Dari covernya aja bagus misalnya. Nah, ini dari sini menurut saya ini tuh sangat mempengaruhi ya dari sampul video, baik itu sampul masing-masing video ini atau sampul dari YouTube-nya itu sendiri. Kemudian dari segi, nah di playlist Bu, Bapak, nah jangan sampai playlist ini juga kosong, kalau bisa ini diisi sesuai dengan konten. Misalnya saya nih ada konten video pembelajaran, dimasukin semua di situ di playlist. Kemudian cover CB juga saya masukin di situ agar orang-orang itu tidak kebingungan mencari. Ini kan campur nih saya misalnya konten cover CB sama video pembelajaran di playlist ini bisa diklasifikasikan. Kemudian sering-seringlah untuk mengecek di YouTube Studio Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kebingungan nih untuk mencari sound yang no copyright ya,
agar kita juga aman gitu dalam mengupload, jadi tidak ada istilah nanti di take down videonya, itu bisa dicari di sini, di playlist di YouTube Studio. Atau nanti bisa juga ini dilihat kayak seperti yang saya punya ini, dari segi penayangan, terus tanggal publikasinya kapan, ranking sukanya itu berapa, ini ada. Jadi di YouTube Studio coba dikelola oleh Bapak Ibu, coba dilihat, diatur sedemikian rupa agar semua orang yang mengunjungi YouTube Bapak Ibu itu tetap percaya dan nyaman berada di YouTube channel Bapak Ibu gitu. Itu saja mungkin pemaparan dari saya, sharing yang saya alami sekarang selama ini. Mangga Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya. Kayaknya masih Tidak takjub ada, sama subscriber Bu Herin. Iya, itu juga aku masih kaget sebenarnya kenapa saya bisa langsung signifikan gitu ya, dari 20-an jadi 2000 gitu. Sekarang cuman berapa bulan tuh? 9 bulan apa 8 bulan ya mengumpulkan 2000 subscriber. Itu bisa ketika kita memang menyeriuskan dan membuat orang percaya pada channel YouTube kita gitu. Keren. Ya, mungkin nanti ya pertanyaannya dikumpulkan Bapak Ibu ketika di akhir setelah pemaparan dari Ibu Anissa. Sekarang ke materi selanjutnya mengenai Instagram carousel ini. Mangga Bu Anissa, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Herin. Kalau pemateri sebelum saya, ini mah jago-jagonya semua ya. Kalau saya mah emak-emak rempong. Jadi kalau tadi Bu Yuli itu blogger, Bu Herin ini YouTuber. Jadi kalau saya mah emak-emak. Oh ya. Terima kasih untuk Bu Yuli, Bu Herin yang telah berbagi kepada kita. Nah, sekarang saya ingin berbagi pengetahuan, berbagi ilmu juga. Saya juga ini dapat di pembatik level 4 ini, karena sebelumnya saya juga jarang bermain Instagram ya. Jadi dari Pak Arifin saya belajar tentang Instagram. Izinkan saya untuk berbagi layar. Ini membuat carousel Instagram sebagai media pembelajaran di PowerPoint. Kalau PowerPoint sendiri, saya percaya Bapak Ibu sudah biasa, sudah familiar, sudah di luar kepala ya untuk membuat presentasi di PowerPoint. Nah, dari presentasi itu sebenarnya bisa dibikin carousel. Sebenarnya apa sih carousel? Kalau saya tarik kesimpulan, carousel itu sebenarnya gambar, tapi karena postingnya di Instagram, jadi gambar itu bisa bersambung antara halaman 1 dan halaman 2 itu seperti kertas panjang yang menyatu. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan dulu, nama saya Anissa Ratna Pertiwi. Saya salah satu sahabat rumah belajar dari Provinsi Jawa Barat. Unit kerja di SDN Singajaya 3, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Kalau yang biasa tahu Wakwau, nyebutnya kan Jonggol. Nah, dikira nggak ada kecamatannya, ada loh Kecamatan Jonggol, walaupun letaknya di pinggiran Jakarta. Nah, ini contoh carousel. Carousel ini milik Pak Arifin, salah satu DRB, Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Barat. Ini hasil karya Pak Arifin dari PowerPoint bisa menjadi semenarik ini. Nah, keindahan tata letak dan warna membuat membangkitkan sistem limbik ini yang ada di kepala kita, di otak kita. Nah, sistem limbik ini mendukung berbagai fungsi seperti emosi, perilaku, motivasi, memori jangka panjang, dan penciuman.
biasa kalau kita melihat gambar, biasanya memori akan lebih lama bertahan daripada kita membaca teks bacaan yang terlalu panjang. Nah, ini bisa diterapkan untuk media pembelajaran kepada anak didik kita. Jadi kalau anak didiknya hobi bermain Instagram, bisa kita tarik perhatiannya dengan ini. Tipsnya apa untuk membuat carousel? Jadi cukup satu pesan, satu slide. Jadi tulisannya tidak terlalu banyak, tapi cukup mengandung satu pesan saja. Fokus pada pesan, bukan layar. Jadi tidak perlu layarnya dibikin yang terlalu ramai, malah pesannya tidak tersampaikan, tapi bikin sesederhana mungkin, namun cukup menarik. Ukuran objek slide. Ukuran objek slide yang dimaksud seperti tulisan. Jadi ketika tulisan kata dalam tulisan itu dianggap lebih penting, perbesarlah ukuran objek tersebut atau beri perlakuan yang berbeda, bisa ganti warna, bisa memberikan background. Gunakan gambar dengan format PNG atau latar belakang transparan. Dalam hal apapun ketika Bapak Ibu membuat video pembelajaran, membuat ini juga dibutuhkannya format gambarnya PNG. Biasanya di download, kalau saya lebih sering pakai PNG Wing ya, daripada ribet. Kalau tadi Bu Heri, kalaupun gambarnya masih ada latarnya, ada backgroundnya, bisa dihapus dengan online. Tapi kalau kita bisa mencari yang tidak berlatar belakang, transparan maksudnya, kenapa tidak? Jadi di Pripy, Pixabay itu sebenarnya banyak format PNG untuk gambar-gambar. Nah, ini contohnya. Ini carousel halaman pertama. Kuliah umum pembatik level 4. Kiat menulis bakat atau keterampilan Asma Nadia. Ini padahal halaman pertama yang berwarna biru dan halaman yang kedua berwarna kuning. Namun ketika dijalankan di Instagram, halaman 1 dan halaman 2 ini bergabung. Nah, ada foto Bu Asma Nadianya yang ada di tengah. Jadi carousel itu sebenarnya menariknya di sini. Antara halaman 1 dan halaman 2 itu bisa bersatu, bisa menyatu. Tipsnya, ketika membuat carousel dengan PowerPoint, atur dulu ukuran kertasnya. Kalau kita biasa di PowerPoint, kan ukurannya pasti landscape panjang. Kita sesuaikan dulu ukurannya. Bisa 4:5 atau 1:1. Kalaupun warna yang ingin dipakai, bisa dicari dari colorhub.com. Jadi di sini nanti banyak pilihan yang disarankan. Kita bisa pakai warna itu biar tidak terlalu, kadang kan kalau pilih warna suka bingung. Nah, di Colorhub ini sudah disesuaikan. Jadi Bapak Ibu tinggal cocok aja, oh ternyata hijau cocok juga sama orange, cocok juga sama warna lainnya. Nah, ini profil saya. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan pertemanan di Facebook, nama saya Anissa RP kalau di Facebook, kalau di Instagram Anissa Ratna Pertiwi. Di YouTube juga Anissa Ratna Pertiwi. Saya belum aktif banget di YouTube seperti Bu Herin, aktif di blog seperti Bu Yuli itu belum, karena saya baru mengenal dua ini juga karena di pembatik level 4 ini. Jadi bagi saya bukan apa-apa dibandingkan Bu Herin dan Bu Yuli. Itu saja. Kalaupun mau praktek, kayaknya waktu kita keburu habis ya, Bu Herin. Sampai jam 12, nanti bisa Bapak Ibu praktekkan di PowerPoint. Atau saya praktekkan dulu, bentar kali ya. Jadi, ini bisa saya praktekkan sebentar. Kita buka PowerPoint, kita cari dulu. Bapak Ibu mangga kalau misalnya sedang membuka PowerPoint bisa juga
dipraktekkan ya, Bu Anissa ya? Ya, bisa sambil buka PowerPoint. Dan di sini bisa diatur ukuran kertasnya. Di menu atas itu ada jadi saya pakai ukuran 10 berbanding 8. Nah, saya sudah pilih background-nya. Background style ini di sini bisa dicari. Jadi terserah Bapak Ibu warnanya. Sesuaikan dengan yang kalau pengen cari saja di color hunt. Di color hunt ini banyak. Nah, saya ketik judulnya misal tips menulis bagi pemula. Bisa diatur, pasti Bapak Ibu sudah familiar ya dengan PowerPoint, jadi sudah tidak perlu lagi mencari-cari menu di mana, tidak perlu. Saya rasa pasti Bapak Ibu sudah tahu. Nah, kita misal tambahkan gambar. Kita tambahkan gambar, sudah saya siapkan. Habis itu saya tambahkan gambar buku, tapi pengen biar muncul juga di halaman kedua. Jadi saya bagi di sini. Nah, saya perkecil. Terlalu banyak gambar atau terlalu banyak tulisan ya, jadi cukup simple karena semakin banyak tulisan juga akan semakin memusingkan. Kalau sudah, kita bikin slide kedua. New slide. Kita duplikat slide, bisa enggak ya? Pilih follow saja. Nah, warnanya bisa kita sesuaikan lagi. Kita mau cari warna lain, bisa. Misal ganti, kita pilih yang orange. Nah, buku yang tadi kita copy, Ctrl C, atau klik kanan copy, kita pasangkan di sini. Nah, kita geser. Kita geser sampai di ujung. Karena menggesernya seperti tadi terlalu lama, saya pakai manual. Tapi kalau resiko manual gini, suka ini, ada selisih. Nah, jadi ini kalau kita tampilkan gini, nah, ini nanti buku ini bisa bersambung ketika kita posting di Instagram. Cara nyimpannya gimana? Kalau ini kan nanti bentuknya PowerPoint. Kita tinggal file, save as. Kita pilih save as tipe JPEG ya. Jadi nyimpannya dalam bentuk JPEG. Otomatis nanti bentuknya gambar, bentuk picture. Bukan lagi format PowerPoint. Baru kita upload di Instagram punya kita. Mungkin itu saja, nanti bisa dieksplor lagi oleh Bapak Ibu, dan kita tidak perlu memberikan transition atau animasi ya, karena formatnya yang nanti bentuknya gambar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada moderator dan Bapak Ibu yang masih bertahan di room ini. Mangga Bu Herin, saya kembalikan pada Bu Herin. Pas jam 12, Bu Herin. Pas jam 12 ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi Bapak Ibu pemaparan mengenai Instagram Carousel, itu tuh bisa sebenarnya tidak hanya PowerPoint ya Bapak Bu Anissa. Ya. Bikin Canva juga bisa. Aplikasi lain. Ya, Canva juga bisa. Misalnya nih ribet di laptop saya nge-lag misalnya. Itu bisa digunakan di HP. Menggunakan aplikasi Canva atau PicsArt. Iya. Itu. Bapak Ibu familiar ya, Bu Herin. Kalau PowerPoint udah familiar, jadi udah nggak perlu belajar lagi tuh. Iya, betul. Itu sangat menarik ketika siswa-siswi kita memang pengguna Instagram.
kebanyakan misal pengguna Instagram, nah itu bisa dilakukan sebagai salah satu cara media pembelajaran kita atau menyampaikan materi ya, menjadi lebih unik. Nah, Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya, mangga dipersilahkan. Sambil diingetin yang belum absen, Bu Herin. Oh ya, yang belum absen, mangga. Ini saya copy lagi, saya kirim di chat. Jangan lupa untuk mengisi absen ya, Bapak Ibu. Baru 4 orang yang isi absen. Wah, ini ada Bapak, ada 18. Berarti ada 14 orang lagi nih yang belum isi absen. Diisi dulu. Sambil menunggu yang lain untuk memberikan pertanyaan. Atau mungkin ada yang mau bertanya secara langsung? Mau itu ke saya atau ke Bu Yuli atau ke Bu Anissa? Kayaknya malu-malu, Bu. Nanti ngejapri mungkin. Iya. Ya, kalau misalnya malu-malu, mungkin nanti bisa japri ke media sosial yang kita punya ya. Kayak di Instagram, di Facebook, di Twitter, atau mungkin ke WA, nanti bisa dihubungi ke Bu Anissa, ke Bu Yuli, maupun ke saya. Itu saja pemaparan kita, berbagi kita di acara Guru Anti Mager. Ya, Guru Anti Mager. Semoga nggak mager lagi. Dan semoga dengan adanya inovasi-inovasi dan media-media sosial ini kita manfaatkan sebaik mungkin dan bisa jadikan solusi di tengah-tengah masa PJJ ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang menanyakan rekaman ya, rekaman hari ini nanti insya Allah saya share di Waalaikumsalam Ibu. Di YouTube ya, saya share di YouTube ya, di YouTube Anissa Ratna Pertiwi. Jadi ditunggu insya Allah sore baru ada. Ya. Kalau yang berkenan nanti malam ada satu sesi lagi. Narasumber utamanya kita pakai psikolog. Jadi ini buat ibu-ibu yang kadang suka udah emosi, termasuk saya, masa PJJ gini kan udah ngurusin murid, ngurusin anak, bisa nanti ngobrol bareng-bareng ya, nanti malam. Iya. Ya, ya. Jam 7 insya Allah mulai acaranya.